Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dan terutama juga hormat saya kepada Bante Adi Kusala Mahatera. Selamat malam semuanya, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi di acara kita ya, di mana ini adalah satu hal yang penting untuk membicarakan Dhamma di Wihara Kusala Arama via daring ya. Dan kemudian pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai temanya adalah kosmologi Buddhis. Ya, artinya adalah nanti kita akan berbicara tentang alam-alam yang ada di 31 alam kehidupan ini. Nah, tapi supaya orang-orang tidak terlihat tidak terdengar asing ya, saya berikan judul yaitu mau mengembara kemana lagi. Ya, kenapa saya berikan judul seperti itu? Karena kalau judulnya nanti kosmologi Buddhis seperti itu aja, nanti orang nggak ada yang mau mendengarkan. Kenapa? Karena orang bisa baca dari berbagai macam referensi. Dan untuk itu saya menyampaikan hal yang berbeda pada hari ini, yaitu mau mengembara kemana lagi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kosmologi Buddhis, itu di dalam berbagai macam referensi, itu justru dijelaskan mengenai bagaimana alam semesta ini terbentuk, bagaimana alam semesta ini bisa nantinya mengalami kehancuran, dan bagaimana luas daripada yang ada di bumi maupun seluruh yang ada di alam semesta ini. Nah, itu bisa dibaca tersendiri karena cakupannya sangat luas, dan jujur saja kalau saya berbicarakan hal-hal seperti itu bukan kapasitas saya. Agak sulit. Kenapa? Karena saya tidak mendalami hal-hal seperti itu, khususnya yang dalam hal geografi dan astrologi seperti itu ya. Ya, maka saya bicara apa yang saya bisa, itu tentang kosmologi Buddhis, terutama 31 alam kehidupan. Nanti akan saya kutip dari berbagai macam sumber referensi, seperti Abhidhamma Sanggaha dan berbagai macam kitab komentar lainnya. Nah, Ibu Bapak, di sini ada salah satu sutta namanya Anubuddha Sutta. Sang Buddha pernah berbicara kepada para biku, Catunang bikkawe damanang ananuboda apati weda ewa midang digamadhanang sandawitang sang saritang memancewa tumha kanca. Para biku adalah karena tidak memahami dan tidak menembus 4 hal, maka kalian dan aku telah berkelana dan mengembara dalam waktu yang sangat lama sekali. Ya, Ibu Bapak bisa menemukan di buku ini bahwasanya Sang Buddha mengatakan karena 4 hal inilah. Apa 4 hal itu? Yaitu 4 kebenaran mulia. Ya, kita ini mengembara begitu panjang, begitu lama di 31 alam kehidupan karena tidak memahami 4 kebenaran mulia. Kalau seandainya saja kita memahami 4 kebenaran mulia, maka selesai sudah tugas kita sebagai manusia, dan kita tidak akan terlahirkan lagi di 31 alam kehidupan. Tetapi karena kita semua yang hadir di sini ya, karena semua jenisnya sama itu manusia, tidak ada yang dari alam peta atau dari alam dewa ya saya rasa ya. Ya mungkin kalau ada yang dari alam dewa mungkin di wihara-wihara, mungkin di sekitar sini mendengarkan. Tapi kita ini yang join di Zoom gak ada yang dari alam-alam lain selain alam manusia. Ya mungkin ada alam binatang juga. Maka dari itu kita penting mengetahui apa sih yang dikatakan sebagai alam-alam kehidupan di dalam agama Buddha. Ya memang kalau kita berbicara hal ini nanti Ibu Bapak akan berbicara, ini untuk apa? Nggak penting sebenarnya. Ini ya pengetahuan yang sebenarnya tidak membawa pada perkembangan batin. Tenang saja. Materi yang saya sampaikan di sini akan memberikan efek pada perkembangan batin, yaitu nanti ada urgensi bagi kita, kemendesakan untuk praktek. Oh, ternyata ada alam-alam yang tidak menyenangkan dan ternyata ada alam yang harus dikondisikan seperti itu. Ya. Nah, Ibu Bapak, di dalam berbagai kitab literatur dalam agama Buddha, khususnya di dalam Abhidhamma Sanggaha, Ibu Bapak bisa temukan di halaman 29 ya. Nah, di sana dikatakan bahwasanya tatha apaya bumi kama sugati bumi rupa wacara bumi arupa wacara bumi ceti cetaso bumiyo nama. Ya, sehubungan dengan dengan hal tersebut yang dinamakan 31 alam kehidupan ini dibagi menjadi 4 bumi Ibu Bapak, ya. Nah, kalau Ibu Bapak melihat di sini di bawah ini adalah 4 bumi kemalangan. 4 bumi kemalangan maksudnya apa? Tata apaya bumi. Ya, jadi apaya bumi di sini ada 4.
Ya, nanti akan kita jelaskan, ini hanya garis besarnya saja. Dan kemudian ada 7 bumi yang penuh dengan kebahagiaan, ini disebut dengan Kama Sugati. Ya, mana 7 itu? Dari alam manusia sampai ke alam Paranimita Wasawati. 7 alam ini adalah 7 alam yang penuh dengan kebahagiaan, Ibu Bapak. Ya, sementara itu yang dikatakan sebagai rupa wacara bumi ini terdiri dari 16. 16 ini adalah yang biru ini. Artinya mereka adalah alam-alam yang penuh dengan mereka yang mencapai tingkat jana-jana tertentu dan terlahir di alam Brahma dengan materi halus. Ya. Ulang lagi Rasi. Ya. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, kalau di sini dikatakan juga ada 4 arupa loka. 4 arupa loka yang dikatakan sebagai arupa wacara bumi, yaitu adalah alam Brahma yang tidak ada materi sama sekali. Di sana hanya ada apa? Hanya ada bagian daripada mentalitas atau batin kita. Ya. Ya, nanti akan kita jabarkan secara lebih detail lagi. Nah, Ibu Bapak, kita mendapatkan di sini ada 31 alam kehidupan yang mana kita semua sudah sering mengembara di 31 alam kehidupan ini. Di antara 31 ini kita berada di alam manusia. Yang kelima, Ibu Bapak. Alam kelima artinya adalah kita berada di golongan kedua. Di bumi yang penuh kebahagiaan. Nah, nanti Ibu Bapak akan bertanya, kenapa saya penuh kebahagiaan tapi kok kadang-kadang menderita? Ya, nanti kita akan bahas. Nah, Ibu Bapak, di sini secara ringkas dijelaskan oleh para komentator, dirumuskan bahwasanya ada yang dikatakan sebagai 4 bumi kemalangan. Yaitu apa? Yaitu alam neraka, dikatakan sebagai niraya. Dan kemudian ada kerajaan binatang Tiracana Yoni, kemudian ada alam-alam yang dikatakan sebagai wilayah bagi hantu kelaparan atau hungry ghost, dikatakan sebagai Peti Visayo. Dan yang terakhir adalah kumpulan para raksasa, para jin, asura kayo. Ya, maka kalau kita melihat alam apa ya bumi ini ya, ini terbagi menjadi 4 bumi kemalangan. Ya, dari alam neraka, binatang, hantu kelaparan, dan kumpulan jin. Ibu Bapak mungkin berpikir, oh binatang itu kadang ada yang bahagia. Enggak. Mereka itu juga semua masuk ke dalam alam yang dikatakan sebagai alam menderita juga. Ya. Nah, kemudian yang di bagian kedua Kama Sugati itu yang 7 itu ini terdiri dari apa? Dari alam manusia, kemudian dari 4 alam maharaja atau Catu Maharajika, kemudian dari 33 dewa yang ketiga. Nah, kemudian ada alam para dewa Yama. Kemudian juga ada alam yang sangat menyenangkan, yaitu dikatakan sebagai Nimanarati. Ya. Ini dikatakan sebagai Tusita. Tusita artinya ya tempat kelahiran di mana pernah ada bodhisatta di sana juga. Dan para bodhisatta akan terlahir di surga Tusita sebelum menjadi seorang Buddha nantinya. Sebagai kelahirannya yang terakhir. Nah, yang keenam ini dikatakan sebagai Nimanarati. Jadi dewa ini yang suka menciptakan apa yang mereka ingin ciptakan seperti itu. Dari kekuatan pikirannya sendiri. Dan kemudian ada alamnya Mara. Dewa Mara, Paranimita Wasawati, ini yang ketujuh. Jadi dewa ini mampu mengendalikan ciptaan-ciptaan dewa lain. Ya. Ini adalah secara ringkas mengenai 11 yang pertama dari 31 alam kehidupan yang ada. Ya. Nah, Ibu Bapak kita lihat di 4 alam dugati, di alam apaya ini, kenapa dia disebut sebagai apaya, Ibu Bapak? Ya. Jadi kita tahu tadi alam dugati disebut apaya karena terdiri dari 2 suku kata. Dari kata apa dan aya. Ya, karena a di sini sama-sama di depan, di belakang dan di depan, maka dia jadi apaya. Jadi apaya ini dikatakan sebagai apa adalah tanpa. Dan aya ini adalah kebahagiaan. Jadi dikatakan bahwasanya di sini adalah kenapa dikatakan sebagai alam apaya, alam dugati, karena dia alam yang menyedihkan, alam yang penuh dengan penderitaan seperti itu. Dan di sisi yang lain alam keberadaan ini di mana semua rasa sakit dan penderitaan sangat melebihi kebahagiaan. Ya. Jadi yang namanya rasa sakit, yang namanya penderitaan di sana sangat lebih daripada kebahagiaan, yang bahkan kalau misalnya penderitaan di alam manusia itu tidak ada bandingnya dengan tidak sebanding dengan kependeritaan yang ada di alam apaya ini, Ibu Bapak. Ya. Nah, kemudian alam tempat kelahiran kembali bagi mereka yang melakukan keburukan sebagai konsekuensi dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ya, artinya mereka yang melakukan perbuatan buruk ini apa? Akan terlahir di alam tersebut. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, kita tahu ya mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk ini akan terlahir di alam-alam apa ya seperti itu. Ya.
Nah, kemudian di sisi yang lain, kalau kita berbicara lebih jelas lagi, apa yang dikatakan sebagai alam niraya, alam neraka, maka kita akan mendapatkan yang pertama ini ya, yang tengkorak yang penuh dengan api. Mereka adalah alam terendah daripada eksistensi di dalam kosmologi Buddhis, Ibu Bapak. Kenapa alam terendah? Ya karena di sana siksaannya begitu luar biasa. Maka dikatakan di sini ya, dari komentarnya, ini adalah tempat yang paling intens penderitaannya. Sejak dari awal hingga akhir dari kehidupan mereka tanpa henti. Jadi dikatakan ada 8 neraka besar di neraka itu, yang mana di masing-masing neraka tersebut itu apinya sangat besar dan sangat pedih siksaannya. Jadi mereka begitu terlahir di alam sana, itu mereka langsung masuk ke dalam neraka yang besar dan kemudian penderitaannya, siksaannya sangat luar biasa. Ya, dari awal kehidupan sampai akhir. Dan bahkan disampaikan seperti ini. Mereka yang terlahir di sana kemudian dalam beberapa waktu seketika itu juga mereka langsung meninggal, dan setelah meninggal mereka karena kemelekatan dan karma buruknya belum habis untuk berbuah, maka dia lahir di tempat yang sama dan seakan-akan mereka melihat bahwa kehidupan mereka itu panjang di sana. Padahal mereka adalah apa? Mati lahir, mati lahir, mati lahir dan sebagainya. Maka dikatakan sebagai penderitaannya sangat intens. Ya kalau ibu bapak membaca lebih jelas, makanya itu di sana penderitaan yang siksaannya itu begitu luar biasa. Ada yang dikatakan sebagai ditusuk-tusuk, kemudian ditenggelamkan kepalanya di bawah api dan sebagainya. Apalagi sampai di neraka Awici. Jadi kepalanya Bante Dewadatta ya, Bante Dewadatta setelah masuk ketika masuk neraka Awici itu penderitaannya dikatakan kepalanya itu masuk ke dalam api. Jadi apinya itu menutupi kepalanya seperti itu. Jadi tidak ada ruang untuk bernafas, tidak ada ruang untuk untuk merasakan penderitaan itu berhenti seketika saja, tidak ada. Ya, dari awal sampai akhir. Maka dikatakan setiap neraka besar yang dikelilingi masing-masing dari 4 sisinya tersebut, itu ada 5 neraka kecil. Sehingga totalnya dia menjadi 168 jenis neraka. Ya nanti ibu bapak bisa baca ya kenapa bisa jadi 168 jenis neraka, itu di dalam literatur yang ada. Nah, bagaimana dengan binatang atau tiracana sama nira? Ya kalau kita berbicara ya di alam binatang, kita juga pernah terlahir loh di sana. Ya entah kapan, entah bagaimana jadi wujudnya, itu kita pernah terlahir di alam sana. Ya mereka lahir di sana sebagai akibat dari kejahatannya juga ibu bapak. Ya artinya mereka yang dikatakan sebagai binatang meskipun dia cantik dan sebagainya, itulah karena apa? Karena dia lahir dari kejahatan yang pernah dia lakukan. Ya tidak ada orang lahir makhluk yang lahir di alam binatang itu karena perbuatan baiknya. Ya. Oleh karena itu kita harus pahami juga di alam yang dikatakan sebagai alam binatang tersebut juga, dia adalah alam yang menderita juga. Karena penderitaan di sana artinya adalah melebihi dari cakupan kebahagiaan yang mereka bisa rasakan. Ya mungkin bagi para binatang tertentu ya mereka bisa merasakan seperti kenyamanan seperti itu ya. Seperti misalnya ya majikannya sayang, kemudian dia dapat tempat yang nyaman, bisa tempat tidur yang nyaman, makanan yang cukup. Ya mungkin itu kadang-kadang ada, tetapi penderitaan yang mereka rasakan itu jauh lebih besar, yang jauh lebih intens dibandingkan kebahagiaan yang mereka dapatkan. Maka kalau kita melihat yang ketiga ini dikatakan sebagai alam ini dia tidak memberikan kondisi yang nyaman untuk kita melakukan sebuah perbuatan baik. Ya. Jadi selama kita menjadi binatang ya, kalau kita menjadi binatang di sebelumnya, di kehidupan sebelumnya, ini adalah salah satu kondisi yang sulit bagi kita untuk bisa melakukan perbuatan baik, Ibu Bapak. Ya. Makanya jangan pernah bertekad semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini saya bisa terlahir di alam binatang. Ya, karena itu adalah hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Nah, bagaimana dengan hantu kelaparan sama Nira? Hantu kelaparan adalah alam peta yang dikatakan sebagai hungry ghost. Ya, mereka ini dikatakan sebagai kelaparan. Kenapa? Karena di alam ini makhluk-makhluk yang lahir di alam sana mereka tersiksa dengan kelaparan dan kehausan yang sangat intens dengan penderitaannya yang tanpa menemukan jeda. Makanya ibu bapak sering menemukan beberapa cerita di dalam literatur Buddhis itu ada makhluk-makhluk peta yang mulutnya itu sekecil lubang jarum, ya kan? Bayangkan mulutnya sekecil lubang jarum, bagaimana mereka bisa makan? Dan kemudian kadangkala juga ada mereka yang di antara mereka itu ketika lahir di sana, ketika ada makanan dan minuman, mereka tidak bisa makan dan berubah menjadi api. Maka dia dikatakan sebagai kelaparan dan kehausannya karena tidak pernah makan sejak dia lahir di sana. Maka dia dikatakan menderita sangat luar biasa tanpa menemukan jeda sedikit pun.
Ya. Dan perlu dipahami ya, Ibu Bapak mungkin pernah ikut talk show yang tentang alam peta. Alam peta itu, di alam peta itu tidak ada yang namanya alam tersendiri. Artinya para peta itu dia tidak punya alam tersendiri di 31 alam kehidupan ini. Meskipun dalam klasifikasinya dia dikatakan tersendiri dalam alam apa ya, tapi dalam kehidupannya sehari-hari dia ini dekat dengan manusia. Kenapa? Karena dia lingkupnya ini dimensinya sama dengan manusia. Dia tinggal dekat dengan kita. Ya kadang-kadang dia tinggal di hutan, di rawa, di kuburan, atau di tempat-tempat yang memang nyaman bagi mereka seperti itu. Kadang-kadang ada di rumah kosong dan sebagainya. Ya, para hantu kelaparan ini yang mereka apa? Ya tinggal di tempat-tempat yang sekiranya jauh dari manusia juga. Ya, kadang-kala memang mungkin mereka terkesan ada yang mengganggu seperti mengeluarkan suara, melempar seperti benda-benda atau bisa mengendalikan beberapa benda sehingga terkesan ada ini ada hantunya di rumah ini. Tapi jangan khawatir, padahal kita juga mungkin pernah lahir jadi hantu kelaparan, ya. Dan jangan khawatir juga, pasti pernah, saya yakin. Ya oleh karena itu, ibu bapak perlu paham bahwasanya di alam apa ya ini, mungkin dari empat-empatnya ini kita sudah pernah terlahir di sana. Ya. Nah, di alam jin dan raksasa atau asura ini, ibu bapak, dikatakan bahwasanya alam asura ini juga sebenarnya dia ada sebuah seperti ciri-ciri daripada dewa ya. Ya kadangkala beberapa diskusi mengatakan dia adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang dulunya terlahir di alam dewa, kemudian karena kebobrokan daripada moralitasnya dia turun jatuh ke alam yang rendah dan dia menjadi seorang asura. Dan ketika dia menjadi seorang asura, dia memerangi dewa-dewa yang ada di surga Tawatingsa. Maka pemimpin daripada asura ini disebut sebagai Titan, Ibu Bapak. Ya memang di dalam agama Buddha itu tidak ditemukan apa artinya Titan ya. Saya juga temukan dalam bahasa Inggris namanya Titans. Nah, Titans ini ditemukan dalam agama Hindu. Ya, dalam agama Hindu tadi saya cari ya, ini adalah seorang dewa yang memiliki kekuatan yang gelap. Ya, artinya dia bisa apa ya? Bisa memiliki kesaktian-kesaktian yang seperti itu yang tidak memberikan keuntungan bagi makhluk lain seperti itu. Maka dia dikatakan sebagai kekuatan yang gelap. Ya, maka dia tugasnya apa? Ya berdasarkan komentar, maka kumpulan dari makhluk-makhluk ini pada dasarnya itu tersisa jiwanya karena dia memerangi para dewa di alam Tawatingsa. Maka dia disebut kadang-kadang sebagai dewa asura. Kalau yang atas ini sebagai peta asura kan, peta asura. Kalau yang bawah ini dia dikatakan sebagai dewa asura. Nah maka dia dikatakan juga dikatakan sebagai dulunya mungkin adalah dewa juga. Tetapi karena dia kebobrokan moralnya dimilikinya, maka dia menjadi jatuh ke alam asura seperti itu. Nah ibu bapak, kita ini sudah terlahir di alam yang cukup baik ya. Bukan cukup baik, tapi menurut saya baik. Kenapa? Karena kita ada di alam Kama Sugati Bumi yang 7 alam ini. Ya. Jadi ada 6 alam dewa, kemudian 1 alam manusia. Nah manusia ini memiliki batin yang tajam dan juga batin yang bisa berkembang loh ibu bapak. Ya, jadi dia memiliki kapabilitas untuk mengembangkan sebuah yang namanya hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik. Ya, dibandingkan makhluk-makhluk yang di alam lainnya. Kita tahu ya di 4 alam apa ya tadi, itu dia tidak bisa mengembangkan yang namanya kebajikan di sana. Tetapi makhluk-makhluk yang dikatakan sebagai manusia, dia bisa mengembangkan sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah, kemudian juga dia bisa mengembangkan yang namanya kapabilitasnya untuk mengembangkan tingkat kebudaannya. Artinya dia bisa mencapai tingkat kesucian di sana, ya apakah sebagai sotapana sampai menjadi seorang arhat, bahkan seorang bodhisatta pun harus lahir di alam manusia. Ya. Nah, mereka juga bisa memiliki kemampuan untuk melakukan karma buruk yang berat. Ya, seperti membunuh ayah dan ibu dan melakukan garuka kama yang lainnya. Ya, jadi di alam manusia ini adalah percampuran antara keduanya, itu antara kesenangan dan juga di antara itu adalah kesakitan dan kebahagiaan dan penderitaan. Nah, oleh karena itu kalau kita lahir di sini, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memiliki pencapaian yang tinggi di alam manusia ini, yaitu kebahagiaan yang tertinggi atau nibbana. Oleh karena itu untuk lahir di sini, ini adalah konsekuensi dari sebuah perbuatan yang baik. Ya, sebuah perbuatan yang baik, dan ini adalah sebuah alam yang memang penuh berkah. Nah, saya pernah menjelaskan ya waktu di Vihara Mahasampati bagaimana klasifikasi manusia, bagaimana
mereka yang lahir di alam binatang itu karena perbuatan yang baik dan karena perbuatan yang buruk. Nah, manusia ini meskipun ditemukan bahwasanya manusia ada yang lahir sebagai manusia yang maaf cacat, yang miskin dan sebagainya, tapi mereka yang lahir di alam manusia itu adalah mereka yang lahir dari sebuah kebajikan. Tidak ada manusia yang lahir dari sebuah keburukan. Nah, kenapa mereka bisa lahir menjadi cacat dan miskin dan sebagainya? Itu dikarenakan mereka itu semua memiliki timbunan-timbunan karma buruk yang pada saat itu juga memberikan efek. Ya, jadi perbuatan buruk itu memberikan efek ketika dia lahir di alam manusia dengan berbagai macam aksesorisnya. Ya, dia menjadi maaf jelek, kemudian pendek dan sebagainya itu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara alam manusia, ini adalah alam yang sangat kondusif, alam yang sangat memberikan kondisi yang sangat baik untuk kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian, utamanya adalah praktek ajaran Sang Buddha. Ya. Nah, sekarang ibu bapak ada di alam manusia nih, ya, tinggal pilih mau melakukan sebuah yang baik atau melakukan perbuatan yang buruk. Ya. Ya, kemudian Ibu Bapak di sini kalau kita berbicara tentang 6 alam dewa ya tidak saya jelaskan secara detail, tapi di sini kalau kita berbicara di yang pertama, ini adalah berbicara tentang para dewa yang berdiam di 6 alam dewa tersebut. Yang pertama adalah Catu Maharajika, ini ada ada arahnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Seperti dijelaskan di sini di timur ada Daharata, ada Gandhaba, yang yang merupakan bawahan daripada Darata tersebut. Jadi Gandhaba itu adalah bawahan daripada Darata. Ya, mereka diatur oleh Darata, Raja Darata yang dari timur. Ya mereka apa? Tugasnya main musik sebenarnya. Kadang menyanyi seperti itu. Nah, kemudian yang di selatan itu ada Wirul Haka, yaitu mereka dekat namanya Kumbanda, ya. Nah, artinya apa? Mereka yang kadang-kadang hidupnya di forest, dikatakan sebagai hutan, dikatakan sebagai gunung, dan tempat-tempat yang di mana tempat tersebut sebenarnya ada sebuah harta kekayaan yang terpendam seperti itu. Nah, di barat kita menemukan yang namanya Wirupaka, yaitu dia mengatur yang namanya naga, ya. Naga di sini bukan gajah, tapi naga ini benar-benar naga seperti itu, ya. Yaitu dikatakan sebagai dragons atau ya seperti naga betulan. Ya dalam di dalam literatur Buddhis itu memang ada naga namanya. Ya. Nah, kemudian di dalam yang arah utara itu ada Wesawana, itu adalah pengatur daripada Yaka seperti itu. Ya, Yaka atau para roh-roh seperti itu ya. Ya, Yaka ini pada biasanya dijelaskan ya ada yang jahat, ada juga yang bisa membantu manusia juga. Ya, tapi utamanya kadang-kadang dalam ceritanya Anathapindika pun Yaka ini kadang-kadang buruk juga perilakunya. Ya, tidak suka dengan orang melakukan perbuatan baik juga kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ini dikatakan Yaka ini selalu berdiam atau dalam kata Sanskertanya Yaksa itu sering berdiam di wihara, ya. Karena mereka sebenarnya senang di sana. Ada banyak persembahan, aturan sesajian seperti itu. Nah, sementara 33 alam dewa ini Tawatingsa ini dipimpin oleh Raja Saka, ya. Nah, Raja Saka yang mana dia punya para menteri-menterinya, dan di sana Ibu Bapak dikatakan ada tempat yang dikatakan sebagai tempat untuk membabarkan dhamma atau diskusi dhamma, namanya Sudasana. Ya, itu namanya capital city-nya. Ada ibu kotanya juga ya. Ya kalau di mana di Kusalarama nggak tahu ibu kotanya apa, Samarinda ibu kotanya ya nggak tahu. Kalau ini adalah Sudasana namanya. Ya nggak usah dicari di global ya, nggak ada. Karena dimensi mereka berbeda dengan dimensi manusia. Nah, kemudian di alam Tusita, ibu bapaknya tempat bodhisatta dilahirkan di sana, ya. Tempat bodhisatta sebelum mencapai tingkat kebudaan, mereka lahir di sana ya. Kemudian mereka di tempat tersebut yaitu menunggu sampai waktunya matang yang tepat, mereka akan para bodhisatta tersebut akan turun ke alam manusia dan segera untuk menyelesaikan misinya untuk menjadi seorang Buddha di alam manusia tersebut. Nah, kemudian Nima Narati ini mereka yang punya kekuatan untuk menciptakan objek-objek yang menyenangkan atau apapun dengan pikirannya sendiri, ya. Sementara para Nimita Wasawati ini dia ya mengendalikan dia mengendalikan semua hal-hal yang diciptakan oleh di surga Nima Narati seperti itu. Ya, ini gak usah terlalu dibahas secara detail ya. Yang penting adalah yang ini. Bahwasanya di dalam alam bumi 31 alam kehidupan itu yang di bagian ketiga itu adalah 16 dalam rupa wacara bumi. Ya, 16 rupa wacara bumi ini terdiri dari 4 bagian Ibu Bapak. Terdiri dari 5, sebenarnya ada ini sih berdasarkan daripada jana-jananya ya.
Jadi kalau jana itu kan dikatakan ada 5 jana ya kalau dalam Abhidhamma, tapi dalam sutta itu ada 4 jana. Nah, tetapi orang yang mencapai jana kelima bukan berarti dia terlahir di alam jana kelima. Karena alam jana itu terdiri hanya 4. Nah, 16 ini adalah dibagi menjadi 4 alam jana seperti itu. Ya. Dan nanti juga sisanya ada yang terbagi ke dalam alam yang dikatakan sebagai alam Sudawasa. Ya, alam Sudawasa itu tempat kediaman para anagami. Nah, kita lihat secara satu persatu di alam bumi jana pertama, di sana ada yang dikatakan sebagai alam kumpulan Brahma, ya, yaitu dikatakan sebagai parisaja. Nah, di alam tersebut ada penasehat Brahma, Ibu Bapak. Ya, penasehat Brahma itu apa? Brahma Purohita disebutnya. Ya, mereka ada seperti menterinya seperti itu. Dan di sini adalah alam Maha Brahma nih, alam Brahma yang besar. Nah, di dalam Brahma Jala Sutta dikatakan Maha Brahma ini kan dikatakan sebagai Tuhan seperti itu. Ya, yang dikatakan sebagai para pencipta yang menciptakan mereka, yang dikatakan sebagai ciptaan-ciptaan mereka diciptakan oleh Brahma yang besar atau Maha Brahma. Ya, padahal Maha Brahma ini hanyalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang terlahir dengan kekuatan jana pertama sampai dia meninggal. Jadi di kehidupan menjadi dia saat jadi manusia, dia meninggal dengan mempertahankan jana pertama dan dia lahir menjadi di alam Brahma yang besar, Maha Brahma. Ya, jadi bukan sesuatu pencapaian yang tinggi sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, Ibu Bapak, di sini juga ada yang dikatakan sebagai alam jana kedua. Itu dikatakan sebagai paritaba, artinya dia kemilauannya yaitu masih memiliki batas. Ya. Kalau yang apa manaba berarti apa? Paba ini adalah sinar atau kemilau atau cahaya. Apa mana berarti tidak terbatas, alam kemilau ini tidak terbatas. Jadi semakin tinggi alam rupa jana ini, dia semakin halus daripada materinya. Jadi kemilauannya dia semakin berseri-seri seperti itu. Nah, disinilah ada yang dikatakan di alam jana kedua namanya makhluk abasara, orang-orang atau makhluk-makhluk yang dikatakan yang terlahir sebagai makhluk dengan kemilau yang berseri, Ibu Bapak. Ya, mereka yang dikatakan sebagai nanti ketika bumi ini hancur, ya, bumi ini hancur dan terjadi kekosongan di alam bumi tersebut karena tidak ada bumi lagi, dan nanti ketika bumi itu mengalami pembentukan kembali dari berbagai macam elemen kembali terbentuk lagi, maka mereka yang terlahir di alam abasara ini yang tersisa dia akan lahir lagi tuh menjadi manusia. Ya, bahkan ketika dia menjadi manusia, dia masih membawa ciri-ciri daripada kehidupannya di alam Brahma tersebut. Ya, jadi materi yang terlahir di alam manusia tersebut dia masih halus dan nanti dia mengalami perkembangan ya. Perkembangan itu sampai dia memiliki rupa yang kasar. Ya, rupa yang seperti kita saat ini, ya. Maka kalau Ibu Bapak membaca perjalanan sebuah pembentukan pembentukan alam semesta beserta isinya, itu tidak abrak-kedabrak langsung jadi seperti itu. Itu ada prosesnya yang sangat panjang. Bahkan dalam ilmu geografi dikatakan sebagai atau geologi ya, itu dikatakan sebagai ada teori yang namanya Big Bang dan teori-teori lainnya. Itu mengalami proses yang sangat panjang, ada yang 15 miliar tahun dan sebagainya. Itu sangat panjang sekali. Nah, kalau misalnya kiamat itu kan yang dikatakan bumi itu hancur, ya kita ini sampai beberapa alam di atasnya itu kan mengalami kehancuran. Dan makhluk abasara yang tersisa, maka ketika dia karma baiknya habis di sana ya, untuk kehidupan di alam sana sudah habis, dia akan turun ke alam manusia ini. Ya. Nah, mereka lah yang dikatakan sebagai cikal bakalnya manusia nantinya. Ya. Nah, kemudian Ibu Bapak dikatakan bahwasanya adalah alam jana ketiga. Itu alam jana ketiga, ini auranya yang terbatas seperti itu. Aura ya di sini aura bukan sinar atau kemilauannya. Nah, ada yang tanpa batas dan juga alam yang auranya sempurna dikatakan sebagai subakina. Dia sangat-sangat bersinar seperti itu. Ya, apakah saya pernah bertemu? Ya, belum pernah juga. Tapi berdasarkan literatur yang ada ya dikatakan sebagai auranya ini sempurna seperti itu. Sinarnya sangat indah, subakina seperti itu. Nah, tapi Ibu Bapak, di alam jana keempat ini kalau kita perhatikan ya, 3, 3, 3, 9 totalnya maka tersisa 7. Nah, di alam yang keempat ini Ibu Bapak ya, di alam jana keempat ini terdiri dari 7 makhluk loh. Ya, terdiri dari 7 alam. Jadi kalau di totalnya ada 16. Kok bisa 7 alam semenira? Ya, karena di dalam jana keempat ini mereka terdiri dari 3 klasifikasi besar, ya kan? Yang pertama ada alam yang dikatakan Wehapala. Ya, mereka yang dengan jana keempat sampai dia meninggal sebagai manusia dan lahir kembali, maka dia terlahir di alam Wehapala bisa juga, ya. Buah yang berlimpah seperti itu.
Atau makhluk-makhluk yang punya kemampuan batin untuk menghentikan yang namanya proses daripada batinnya seperti itu, dia bisa terlahir di alam asanya sata. Kemampuan jana keempat itu bisa membuat dia apa? Dia bertekad bahwa penderitaan yang ada ini disebabkan daripada batin. Maka di kehidupan mendatang saya akan bertekad untuk tidak memiliki batin seperti itu. Maka dikatakan sebagai asanya sata. Asanya berarti tidak memiliki batin. Sata ini adalah makhluk-makhluk yang tidak memiliki batin seperti itu. Ya mereka terlahir di sana itu juga bukan serta-merta hal yang baik juga ya kadang-kadang. Ya kita harus tahu nanti konsekuensinya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Nah, kemudian ada alam sudawasa itu kediaman murni terdiri dari 5 ibu bapak. Nanti akan kita bahas ya. Nah, demikianlah 16 jenis alam ya, maka kita akan mendapatkan sudah 11 ditambah 16 jadi 27. Hanya tersisa 4 alam sisanya ibu bapak ya. Nah, kalau yang alam sudawasa ini terdiri dari 5 hal ini, awiha, atapa, sudasa, sudasi dan akanita ya. Yang tertinggi adalah akanita sebagai di mana para anagami di sana di 5 alam ini mereka terlahir jika mereka menjadi anagami di alam manusia belum bisa mencapai tingkat kesucian arahat saat itu juga. Maka mereka terlahir di alam anagami, terlahir di alam sudawasa ini, Ibu Bapak. Nah, sisanya adalah 4 alam non materi, dikatakan sebagai arupa wacara bumi, Ibu Bapak. Ya. Jadi ada yang dikatakan sebagai akasa dan canaya tanah ketika mereka sudah mencapai jana keempat atau jana kelima tersebut ya, mereka meneruskan pelatihannya untuk melanjutkan ke arupa jana seperti itu. Nah, ketika arupa jana dikuasai, dia pertahankan sampai dia meninggal, dia bisa terlahir di alam yang namanya akasanan canaya tanah bumi. Ya, ya memang tidak contoh ya di dalam Tipitaka untuk makhluk-makhluk yang terlahir di alam ini. Biasanya contohnya ini ada di yang ketiga dan keempat saja. Akin canaya tanah dan niwasanya nasanya tanah bumi. Ya, nah, siapa itu? Yaitu Akin Canyaya Tanah artinya adalah petapa yang dikatakan sebagai Alaraka Lama itu lahir di sana. Mereka dia dan murid-muridnya menguasai pencapaian jana ke-7 atau dikatakan sebagai ke-8 dalam arupa dalam tingkatan jana seperti itu. Ya. 8 itu maksud saya adalah versi abidamanya ya. Kalau yang 7 itu versi sutanya. Sebenarnya adalah alam ke-7 ini ya. Kalau alam ke-8 itu newasanya nasanya tanah, mereka adalah seperti siapa? Mereka adalah seperti halnya Asita Kala Dewala dan juga Udaka Ramaputa yang mampu menguasai tingkatan jana yang ke-8 versi suta dan abidama versi yang tingkatan ke-9-nya ya. Maka kita dapatkan 31 alam kehidupan ini secara detail. Dan apakah selesai? Belum ya, tenang sebentar ya. Nah, kita dapatkan bahwasanya mereka bisa terlahir di alam ini, mereka melatih yang namanya tingkat konsentrasi itu sampai sedemikian tinggi daripada objek-objek yang dikatakan sebagai kasina, kemudian dikatakan juga sebagai apa namanya objek daripada arupa dan sebagainya. Nah, mereka melampaui yang namanya kasina tersebut, maka mereka masuk ke dalam alam arupa jana tersebut. Ya, arupa jana pertama, arupa jana kedua, ketiga, dan keempat. Ini penjelasannya lebih detail itu Ibu Bapak bisa temukan di dalam Dhamma Meta Jember tuh, YouTube-nya. Saya pernah menjelaskan tentang arupa wacara bumi atau arupa wacara cita. Ya, saya secara detail menjelaskan di sana. Jadi saya tidak jelaskan lagi karena ini tidak terlalu berkaitan dengan kita banget. Ya. Nah, maka kita lihat di sini Ibu Bapak. Dalam tabel ini Ibu Bapak akan menemukan yang namanya alam-alam 31 alam kehidupan ini hanya terdiri dari 2. Apa itu? Dalam yang dikatakan sebagai 31 alam kehidupan ada 11 kama wacara ya. 11 kama wacara dan 20 alam Brahma saja sebenarnya. Apa itu 11 kama wacara terdiri dari 4 alam apa ya Ibu Bapak? 4 alam apa ya terdiri dari 4 alam yang menyedihkan tadi ya. Sementara ada 7 kama sugati untuk melengkapi 11 kama wacara, ini terdiri dari 6 alam dewa dan 1 alam manusia. Jadi kita lahir masih di sini Ibu Bapak ya. Nah, kemudian kita lihat di alam Brahma ada 16 rupa Brahma bumi, ya ini di sini ya. Kemudian ada 4 arupa Brahma, ya newasanya, nasanya, tanah dan sebagainya ini 4 tingkatan alam arupa Brahma, ya. Nah, kita lihat di 16 alam rupa bumi ini, ya. Di alam ini dikatakan sebagai ada alam jana pertama, alam jana kedua, ketiga dan keempat, Ibu Bapak, ya. Mereka terlahir di alam jana pertama itu dikarenakan mereka mencapai tingkat jana pertama. Ya, dan dikatakan makanya di catatan ini tidak ada alam jana kelima. Artinya mereka yang mencapai jana kelima versi abidama tadi, itu mereka lahirnya di alam jana yang keempat juga sebenarnya sama seperti mereka yang mencapai jana keempat dalam versi suta tersebut.
Ya. Nah, maka di dalam jana keempat ini kita lihat di sini pembagiannya ini terdiri dari 7 bagian besar. Apa itu? Dikatakan sebagai yang pertama adalah WH Pala yang penuh dengan berkah dan asanya sata, mereka yang hidup tanpa ada mentalitas batin dan hanya ada rupa atau materialitas secara fisik seperti itu. Dan kemudian juga ada alam lima sudawasa, yaitu akanita, sudasa, sudasi, sudasa, atapa, dan awiha. Yang terendah adalah awiha, yang paling tinggi adalah akanita. Jadi para anagami, mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami, ya ibu bapak, bahwasanya mereka yang terlahir di sana, mereka adalah orang-orang yang ketika lahir di sana ada kemungkinan langsung mencapai tingkat kesucian arahat. Ada yang di tengah-tengah kehidupannya sebagai anagami di alam tersebut, ya, misalnya di alam awiha atau apa sudasa sudasi, di tengah-tengah alam tersebut kehidupannya, maka dia bisa saja mencapai arahat saat itu juga. Ada yang di akhir sampai kehidupannya itu berakhir, baru dia mencapai arahat. Dan kalau dia belum bisa mencapai arahat di dalam kehidupan yang awiha ini, dia akan naik pangkat jadi atapa. Ketika dia belum bisa mencapai arahat di sini juga naik sudasa, naik sudasi, dan naik jadi akanita. Nah, yang tertinggi ini ketika makhluk-makhluk anagami lahir di sana, mereka saat lahir saat kematiannya di alam ini, mereka akan langsung menjadi arahat seperti itu. Jadi fungsinya alam ini adalah fungsi anagami untuk menyempurnakan yang namanya tingkat kesucian arahatannya. Ya. Tetapi yang saya ragukan di sini ya, mohon maaf Ibu Bapak ya, saya belum kaji lebih lanjut tentang ada dikatakan sebagai 3 individu di sini ada anagami magata. Ya, saya tidak berani mengatakan ya. Setahu saya di sana adalah anagami palata. Artinya anagami palata adalah mereka yang sudah menjadi anagami. Nah, sudah menjadi anagami mereka terlahir di sana seperti itu. Ya, menjadi anagami di sana sudah menjadi anagami, dia terlahir baru di alam sana. Ya, saya tidak menemukan ya referensi mengatakan bahwasanya mereka yang mencapai baru anagami maga kemudian langsung lahir di sudawasa. Setahu saya adalah mereka yang mencapai sudah benar-benar total menjadi anagami. Ya, baru mereka menjadi arahat di alam 5 alam ini. Ya, ini masing-masing nih. Kenapa bisa sampai seperti ini ada 5 tingkatan? Itu dikarenakan faktor daripada pancabalanya, dari keyakinan, semangat, sati, perhatian, samadhi, konsentrasi, dan kebijaksanaan panyanya ini masing-masing memiliki beda-beda tingkatan. Ada yang dominan keyakinannya lahir di awiha, dominan wirya atau semangatnya lahir di atapa ya. Ya secara bertahap seperti itu. Maka ketika sudah di akanita itu sudah mendekati yang namanya kesempurnaan dalam pancabalanya tuh. Ya. Artinya sedikit lagi dia akan menjadi seorang arahat untuk melenyapkan 5 belenggu batin yang sisanya. Ya. Nah, asanya sata tidak selamanya baik. Kenapa? Karena kemungkinan orang-orang yang lahir di alam asanya sata ini ketika dia habis karma baiknya di alam asanya sata, dia bisa saja terjun bebas ke alam manusia, bisa saja lahir di alam dewa seperti itu. Memang dikatakan alam-alam yang dikatakan alam Brahma ini sangat baik Ibu Bapak. Kenapa? Kemajuan daripada tingkatan batin mereka sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang konsentrasi, mereka di alam-alam ini justru konsentrasinya sangat baik dibandingkan kita di alam manusia. Tapi asanya sata ini karena mereka hanya hidup secara fisikal ya, tidak ada mentalitas, yaitu apa? Yaitu juga bukan sesuatu yang baik. Tidak ada kemampuan bagi mereka untuk memiliki kesempatan melakukan pengembangan batin di sana. Ya. Kalau lahir di alam Wihapala ini masih bagus karena bisa mencapai tingkat kesucian arahat juga. Tapi kalau misalnya di asanya sata ini agak sulit seperti itu, ya. Maka Ibu Bapak perlu melihat di sini ya. Kalau dikatakan sebagai alam-alam ini perlu kita eliminasi. Mana alam-alam yang perlu kita kita kondisikan, mana alam-alam yang tidak perlu kita kondisikan ya. Dikatakan sebagai putu jana nalabanti sudawa sesu sabata. Suta panaca sakadagami no sapi pugala. Jadi individu-individu biasa ya, pengarung arus atau mereka yang menjadi seorang anagami sakadagami, mereka tidak didapatkan di alam kediaman murni atau dikatakan di alam sudawasa ini Ibu Bapak ya. Maka tadi saya meragukan ada seorang anagami maga bisa lahir di alam sudawasa ya. Ya, saya itu menggunakan memang slide daripada seorang asin daripada di Myanmar ya. Nah, itu berdasarkan pada Biku Bodhi sebenarnya. Penjelasan itu dari Biku Bodhi. Di bukunya The Four of Existence, Catubumika.
Nah, ini dikatakan sebagai mereka yang menjadi manusia biasa, yang menjadi pengarung arus, Sotapana, dan Sakadagami, ini tidak bisa lahir di alam yang namanya Sudawasa. Jadi di 31 alam kehidupan, meskipun kita jadi apapun, kita tidak pernah loh lahir di alam Sudawasa. Ya, kalau misalnya ada lahir di alam Sudawasa, ini artinya kita sudah anagami. Ya, nggak mungkin lagi lahir di alam yang dikatakan sebagai kamawacara bumi. Di alam-alam nafsu ini kita tidak mungkin lahir lagi di sini. Kalau kita sudah pernah lahir di alam sudawasa, bahkan bodhisatta pun tidak pernah tidak pernah memasuki alam yang namanya sudawasa. Hanya saja di cerita Buddha ya, di cerita kronologi Buddha dikatakan bahwasanya Buddha Gotama itu pernah mengunjungi alam sudawasa. Kalau saya tidak salah itu namanya alam awiha seperti itu. Dan mereka yang lahir di sana ternyata ada banyak para biku. Dan ada banyak para biku yang dikatakan sebagai pabajita di sana. Jadi mereka yang lahir di sana adalah mereka yang berbentuk seperti biku seperti itu. Ya mereka memberikan penghormatan ketika Buddha pergi ke sana. Karena memang di sana tidak ada Buddha, ya arahat mungkin ada di sana, tetapi tidak ada Buddha di sana. Ya Buddha dikatakan sama Buddha. Ya jadi di Sudawasa itu tersendiri hanya menyempurnakan batinnya, melanjutkan perkembangan batinnya seperti itu. Jadi ketika Buddha ke sana itu adalah salah satu hal yang langka. Tidak pernah ditemukan ada Buddha-Buddha lain pernah ke alam Sudawasa. Ya, hanya Buddha Gotama. Itu ada ceritanya, nanti bisa saya ceritakan ya kapan-kapan lah ya. Nah, Ibu Bapak perlu kita eliminasi bahwa alam sudawasa ini ternyata tidak bisa kita masuki kalau kita belum menjadi seorang manusia yang seutuhnya menjadi seorang anagami seperti itu ya. Nah, dikatakan yang kedua, makhluk-makhluk suci tidak didapatkan di bumi tanpa batin atau dan tiada kebahagiaan. Jadi dikatakan sebagai makhluk-makhluk suci tidak ditemukan di dalam alam asanya sata, Ibu Bapak ya. Kenapa tidak ditemukan sana? Karena mereka di alam asanya sata itu, mereka adalah bukan makhluk-makhluk yang terakhir atau terkondisi karena mereka punya kebijaksanaan yang baik di sana. Artinya mereka di sana lahir karena mereka sebenarnya membenci kehidupan saja. Ya makhluk-makhluk katakan sebagai Sotapana, Sakadagami, Anagami, itu mereka tidak akan lahir tuh di dalam alam asanya sata. Ya, kita seperti ini ketika mengembangkan jana sampai ke 4 seperti itu. Ya kalau kita bertekad seperti mereka bisa saja lahir di alam sana. Dan alam kehidupan ini memiliki waktu kehidupan yang sangat-sangat lama sekali. Ya, jangan coba-coba sekali ke sana. Ya, saya tidak merekomendasikan. Maka saya bulati merah dia. Nah, kemudian 5 alam yang tidak menguntungkan yaitu dikatakan sebagai apa? Alam dugati atau apaya dan asanya sata, Ibu Bapak. Ya, maka kalau dikatakan sebagai alam dugati ini jangan sampai kita bertekad masuk ke alam sana. Ya, meskipun di alam binatang kadang-kadang ada yang lebih bahagia, jangan berpikir untuk lahir di alam sana. Ya, karena tidak ada kondisi untuk berbuat baik, Ibu Bapak. Ya, kalau mau mengembara, ya mengembaralah ke alam sugati atau ke alam manusia, jangan ke alam bawah. Nah, kemudian Ibu Bapak, kita juga tidak mengatakan bahwasanya alam yang dikatakan sebagai rupa wacara bumi ini sebagai alam yang alam yang tidak menguntungkan. Mereka menguntungkan, kenapa? Konsentrasi di sana itu sangat baik sekali. Ya, konsentrasi di sana sangat berkembang karena di sana bisa mencapai jana 1, 2, dan 3. Ya, maka kita eliminasi. Ini adalah alam yang menguntungkan bagi kita. Kalau kita mau terlahir di sana, kita harus pergi ke sana seperti itu. Ya. Dan kenapa saya katakan masih beruntung? Karena di alam rupa Brahma ini mereka masih memiliki indera yang namanya mata dan juga telinga. Sehingga mereka bisa turun ke bumi mendengarkan Dhamma. Dan bisa melihat Sang Buddha untuk bisa memunculkan keyakinan dan melanjutkan pelatihan mereka. Ya, ini alam 3 jana pertama ini sangat baik, termasuk alam jana keempat yang namanya Wehapala. Sementara asanya sata saya tidak rekomendasikan. Ya, maka ini kita eliminasi. Kemudian yang dikatakan sebagai alam sugati itu adalah alam yang baik sebenarnya. Ya, kecuali tadi satu maharajika ya yang terlahir di alam rendah itu ya tidak baik. Ya, jadi ada alam satu maharajika karena dia punya kebobrokan dalam moralitas. Ya, mungkin ketika berbuat baik dia tidak sempurna, dia bisa saja menjadi alam dewa tapi dewa yang tidak sempurna kekuatannya, kesaktiannya dan kemampuannya seperti itu. Sehingga dia lahirnya di mana? Ya di pohon-pohon, di alam-alam yang dikatakan sebagai dekat alam manusia juga. Ya seperti rumah kosong, seperti gunung-gunung seperti itu. Jadi penunggu semana. Jadi penunggu di sana seperti itu. Ya, tapi kita klasifikasikan mereka adalah alam yang baik ya. Sehingga dia bukan alam yang tidak menguntungkan. Nah, sementara itu Ibu Bapak, di alam manusia ini dan di 4 alam arupa loka ini yang dikatakan sebagai arupa Brahma, 1 ditambah 4, 5 alam ini bisa saja loh menjadi menguntungkan dan juga bisa tidak menguntungkan. Kenapa?
Karena kalau kita lahir di alam ini tanpa ada pengetahuan yang baik, ya, kita tidak bisa mengembangkan batin kita untuk menjadi seorang arahat, bahkan menjadi seorang sotapana, sakadagami, dan anagami. Ya, maka kenapa si Patapa Asita Kaladewala ketika dia tahu umur kehidupannya sedikit lagi dan dia akan lahir di alam newasanya nasanyatanya, dia menangis. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertemu dengan Buddha. Karena dia tidak bisa mendengarkan ajaran Dhamma di sana. Yang namanya rupa, materialitas secara fisik, dia tidak memiliki telinga, tidak memiliki mata. Sehingga kesempatan untuk bertemu Buddha, ya dia tidak bisa seperti itu. Dan bahkan alam kehidupan di alam ini sangat panjang sekali. Sehingga saya tidak merekomendasikan ibu bapak kalau tidak punya kemampuan ya, tidak punya pengetahuan yang cukup untuk bertekad lahir di alam sana. Ya. Tapi kalau mereka yang punya kemampuan batin yang cukup, ya pengetahuan kebijaksanaan mendengarkan dhamma dengan baik, ya punya kebijaksanaan yang baik, mereka direkomendasikan lahir di sana. Kenapa? Karena di sana juga bisa terjadi pencapaian tingkat kesucian arahat juga, ibu bapak. Ya, jadi memungkinkan bagi mereka untuk lahir di sana menjadi arahat juga. Tetapi mereka yang menjadi anagami, ya tidak mungkin lahir di sini. Mereka akan lahir di alam yang namanya sudawasa tadi. Ya, jadi sotapana, yang dikatakan sotapana dia masih mungkin lahir di sana. Ya. Sotapana, kemudian sakadagami dan arahat masih arahat tidak ada, sotapana dan sakadagami mungkin lahir di sana. Ya. Nah, ibu bapak, dikatakan bahwasanya ini adalah alam-alam yang tidak menguntungkan, tidak perlu kita kejar seperti itu. Ya. Tapi yang lain yang sisanya tadi itu harus kita kondisikan. Ya, artinya kita harus realistis. Mungkin kita tidak bisa menyempurnakan yang namanya pelatihan kita pada kehidupan ini, tapi kita bertekad untuk bisa terus menerus untuk praktek ajaran Sang Buddha. Ya. Di alam-alam yang sisanya tadi ada kemungkinan untuk praktek ajaran Sang Buddha. Ya. Nah, kemudian ibu bapak kita lihat nih 12 jenis tipe individu dan juga alam-alam apayanya. Ya, kalau kita lihat nih di alam yang dikatakan sebagai apaya dan sebagainya ini ada kategorinya untuk bagi putu jana atau mereka yang belum mencapai tingkat kesucian apapun, dan juga bagi mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian Arya. Ya, ada dari mulai sotapati, maga, kemudian sampai arahata pala. Ya, kita lihat ibu bapak, ketika seseorang mencapai yang namanya di alam apaya, itu hanya ada satu makhluk. Ya, di alam apaya hanya ada dugati ahetuka. Ya, mereka yang terlahir di alam ini adalah karena melakukan perbuatan buruk, namanya dugati. Ya, ahetuka tidak memiliki akar-akar yang baik. Akarnya hanyalah ada apa? Hanya ada loba, dosa, dan moha. Dan maka mereka bisa terlahir di alam yang namanya apaya. 4 alam apaya. Jadi binatang, jadi di neraka, jadi di alam peta, dan juga di alam asura. Ya, ini adalah dugati, hanya cuma satu di alam ini. Ya. Hanya ada satu putu jana yang lahir di alam ini. Nah, sementara mereka yang sugati ahetuka, mereka ada kemungkinan untuk terlahir di mana? Mereka ada kemungkinan untuk terlahir di alam manusia, ibu bapak. Jadi di alam manusia ini, selain daripada makhluk-makhluk di 4 alam rendah, mereka bisa lahir di alam tersebut. Ya. Jadi arahata pala memang tidak terlahir lagi ya. Jadi ketika maksudnya adalah di alam manusia ada arahata pala. Ya. Nah, ketika dia menjadi anagami ya, mungkin di sana juga pencapaian anagami itu masih ada manusia menjadi anagami. Sakadagami bisa juga. Jadi manusia yang menjadi manusia ada kemungkinan sotapana menjadi manusia lagi. Sakadagami itu bisa menjadi manusia lagi. Ya, karena dia apa? Bisa mencapai tingkat kesucian sotapati dan juga sakadagami di alam manusia. Ya, di alam Satu Maharajika juga sama ya, tidak ada bedanya dengan manusia, hanya dugati ahetuka, ya makhluk-makhluk yang memiliki keburukan, kejahatan yang sangat dominan, yang mereka langsung lahir di alam 4 alam apaya tadi, tidak mungkin terlahir di alam manapun selain apaya. Ya, makanya di sini kosong semuanya. Ya, dia tidak mungkin lahir di alam selain apaya. Makanya jangan sampai kita menjadi makhluk dugati ahetuka. Ya. Nah, kemudian dikatakan sebagai Satu Maharajika sama dengan manusia, maka 5 alam dewa lainnya yang mulai daripada Yama seperti itu, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan para Niminta Wasawati. Ini selain sugati ahetuka, artinya adalah apa? Mereka yang terlahir di alam bahagia tetapi ahetuka seperti itu. Mereka ada kemungkinan untuk kemungkinan untuk terlahir di alam ini, Ibu Bapak. Ya. Ya, tidak mungkin terlahir di alam dewa 5 alam ini. Ya, kenapa? Karena dia ahetuka.
Dia meskipun kondisinya baik, tetapi dia tidak memiliki akar aloba, adosa, dan amoha. Dia tidak memiliki kedermawanan, tidak memiliki cinta kasih, dan tidak memiliki kebijaksanaan seperti itu. Dia lahir menjadi makhluk yang sugati ahetuka seperti itu. Ya, dia masih putujana juga. Ya, artinya manusia yang melakukan perbuatan baik tidak didasari dengan aloba, adosa, dan amoha. Ya, mereka berbuat baik hanya serampangan begitu aja. Ya, ini bukan ancaman ya ibu bapak ya. Nah, kemudian sisanya ini adalah apa? Rupa jana dari alam rupa jana 1 sampai 4 ya. Wehapala ini tidak ditemukan makhluk yang dikatakan sebagai dugati ahetuka, sugati ahetuka, dwihetuka putujana. Kenapa? Karena yang lahir di sana adalah makhluk-makhluk yang tihetuka saja ibu bapak. Makhluk-makhluk yang memiliki 3 akar. Yang memang mereka mengembangkan yang namanya aloba, adosa, dan amoha seperti itu. Jadi mereka memiliki kedermawanan, memiliki cinta kasih, dan mereka juga memiliki yang namanya kebijaksanaan seperti itu. Ya, mereka akan lahir sampai di sana juga. Dan terlebih lagi ada sotapati dan sampai arahat di sana juga. Ya. Nah, kalau di asanya sata ini hanya makhluk yang sugati ahetuka. Maka meskipun dia lahir di 4 alam jana keempat ya, tapi dia ahetuka. Ya karena dia tidak memiliki pengetahuan seperti itu. Karena dia tidak memiliki cinta kasih, aloba dan adosa juga. Nah, maka dia terlahir di alam ini. Nah, makhluk-makhluk sisanya tidak terlahir di alam sini. Ya. Jadi khusus kalau ibu bapak mau lahir di alam sini, ya jadilah makhluk sugati ahetuka. Ya. Ya, tapi ini dikatakan sebagai apa? Individu yang penuh berkah tapi tidak memiliki akar seperti itu. Yang penuh dengan kebaikan tapi tidak berakar seperti itu. Nah, sementara Sudawasa di sini hanya apa? Ya anagami palata, arahata magata, dan arahata palata seperti itu. Ya. Ya maka tadi saya katakan tidak ada anagami magata, yang ada apa? Anagami palata seperti itu. Ya mungkin nanti bisa dikoreksi di sana ya, kalau misalnya saya cross check lebih lanjut nanti, bahwasanya tidak ada anagami magata, maka yang ada adalah apa? Ini. 6, 7, dan 8 lahir di alam Sudawasa. Sisanya tidak ada. Ya. Jadi jangan berharap manusia lahir di alam alam Sudawasa. Tidak ada kompensasi dan tidak ada tiket bagi manusia lahir di alam sana ya. Harus jadi anagami dulu. Ya. Ya mungkin yang tadi adalah kekeliruan ya. Maksud saya mungkin di sana dia maksudnya mengetik palatana, tapi dia ketiknya sebagai magatana. Ya, bukan sebuah kesalahan yang fatal juga. Nah, di alam arupa yang tidak ada adalah sotapati magatana seperti itu. Kenapa? Karena sotapati magatana artinya adalah mereka yang masih di alam manusia ini menjadi manusia ketika lahir di alam ini, Ibu Bapak ya, tidak mungkin bagi seorang sotapati yang masih berlatih untuk menjadi seorang sotapana, dia bisa lahir di alam sana. Kenapa? Karena ketika dia lahir di alam sana tidak ada yang namanya landasan jasmani, maka dia tidak bisa praktek yang namanya satipatthana. Satipatthana terdiri dari 4, kaya, wedana, cita, dan yang dikatakan sebagai dhammanupasana. Ya. Jadi ketika sotapati karena dia belum mencapai tingkat kesucian sotapana secara sepenuhnya, sotapati palathana, maka dia tidak bisa terlahir di sana. Kenapa? Karena kalaupun dia lahir di sana sebagai sotapati magadhana, dia tidak bisa jadi sotapati palata. Kenapa? Karena dia tidak bisa praktek lebih lanjut ya untuk mempraktekkan pengamatan terhadap yang namanya indera yang dikatakan sebagai kaya nupasana terhadap jasmaninya dia tidak bisa perhatikan seperti itu. Ya. Maka tidak ada sotapati magadha di sana ya. Tidak ada seorang sotapati yang masih dalam kesadaran jalan. Nah, kecuali sotapati atau sotapana yang sudah menjadi sotapati. Dan ketika dia meninggal di alam manusia, dia lahir ke alam arupa wacara bumi tersebut. Ya, itu mungkin. Dan kemudian kalau kita ini ya seperti Alarakalama, Udakaramaputa dan Patapa Asita Kaladewala, mereka lahir di alam ini sebagai makhluk tihetuka putujana. Ya. Ya mereka karena kemampuan daripada jananya tersebut, arupa wacara tersebut, mereka kemungkinan lahir di sana. Ya, alam jana ke-7 dan ke-8 kalau mereka berdua. Nah, tetapi Ibu Bapak sisanya tidak ada di sana, tidak ditemukan. Ya, jadi jangan bingung lagi kenapa Sotapati Maga tidak lahir di alam sini. Karena dia tidak bisa praktek lebih lanjut untuk mencapai tingkat kesucian Sotapati Palata. Ya. Jadi Sotapati Maga tidak ada, hanya ada di alam manusia. Nah, kemudian Ibu Bapak, kita lihat lebih lanjut di sini ya.
Kalau kita sudah mengamati bahwasanya semua yang ada 13 dalam kehidupan ini, ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan, dan ada ketika pengembaraan kita lahir di sini dan di sana, itu sebagai manusia, sebagai binatang, dan juga sebagai para dewa dan makhluk Brahma, itu adalah sesuatu yang berbeda-beda kondisinya, maka kita harus mengetahui, ya, bahwa ketika kita menemukan Buddha Sasana sebagai manusia ataupun di alam dewa, ataupun di alam rupa bumi, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa praktek ajaran Sang Buddha lebih lanjut. Ya. Artinya itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mencapai tingkat kesucian arahat, Ibu Bapak, atau setidaknya minimal sotapati. Ya. Nah tadi kenapa arupa wacara bumi yang keempat ini tidak saya sarankan, karena ketika lahir di sana sulit bagi Ibu Bapak kalau yang belum menjadi seorang sotapati, ya masih tihetuka, untuk bisa lahir lahir di sana dan selesai pengembaraannya menjadi arahat di sana, tidak bisa, sulit. Makanya Asita dan Buddha Karamaputra terjebak di sana dalam waktu yang sangat lama, ya karena dia belum sotapana di sana, ya. Nah, Ibu Bapak, di dalam Sanggiti Sutta, di dalam Sutta Digha Nikaya yang ke-33, Ibu Bapak bisa menemukan 9 waktu yang tidak menguntungkan ketika lahir sebagai manusia. Ya. Jadi ketika lahir 31 dalam kehidupan ini, ada 9 kondisi yang tidak menguntungkan untuk menjalani kehidupan suci. Ya. Apa itu? Dia terlahir di alam neraka, niraya. Kemudian yang kedua, dia terlahir di tengah-tengah alam binatang. Ya. Kemudian ketiga adalah di tengah-tengah alam peta. Di tengah-tengah menjadi hantu kelaparan. Dan keempat, dia terlahir menjadi seorang asura. Kebencian yang sangat luar biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk praktek ajaran Sang Buddha. Dan kemudian terlahir di alam dewa yang umurnya panjang. Seperti siapa tadi? Seperti alam dewa yang umurnya panjang seperti siapa? Ya kemungkinan seperti ya di alam Newasanya Nasanya Yatana tadi, 4 arupa wacara bumi. Ya, seperti tadi makhluk Tihetuka, itu lahir di sana, itu sulit keluar dari sana secara cepat. Atau mencapai tingkat kesucian di sana tidak mungkin seperti itu. Karena untuk mendengarkan dhamma pun dia tidak punya mata, tidak punya telinga seperti itu ya. Nah kemudian yang keenam, ketika dia lahir menjadi manusia, justru dia lahir di tempat yang mana sempat itu tidak ada pengajaran dhamma. Artinya tempat itu tidak ada biku, bikuni, siswa awam, siswa laki-laki yang perempuan ataupun para samanera, samaneri, atasilani dan sebagainya. Tidak ada orang yang berlatih dhamma seperti itu di sana. Maka itu adalah kondisi menjadi manusia yang sangat rugi sekali, yang sangat tidak menguntungkan. Ya maka Ibu Bapak sekarang bisa mendengarkan dhamma dan bisa terlahir di alam manusia dengan dekat dengan wihara dan sebagainya, dekat dengan para biku, samanera dan sebagainya. Itu adalah kondisi yang menguntungkan untuk praktek kehidupan suci. Ya. Nah, ketika lahir di alam manusia, dia memiliki pandangan salah di tempat tersebut ya. Ya artinya di sana mengajarkan untuk pembunuhan, mengajarkan pencurian dan hal-hal yang tidak bermoral lainnya. Itu adalah kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi manusia di alam kehidupan itu juga. Ya. Kemudian yang ke-8 di sini dikatakan ketika dia lahir di alam manusia, Ibu Bapak ya, dia menjadi manusia yang cacat. Maaf, bodoh, kebijaksanaannya tidak ada, tuli, kemudian ya cacat, tidak bisa mempraktekkan dhamma secara intensif seperti itu. Ya. Tidak bisa mempraktekkan dhamma secara kondusif seperti itu. Maka dia akan terhalang untuk mencapai tingkat kesucian meskipun dia menjadi manusia. Ya. Nah, ketika itu juga, ketika yang ke-9 ini, ketika dia sudah terlahir menjadi manusia, ya Ibu Bapak ya, dia sudah terlahir menjadi manusia dengan kondisi yang baik sekali, dengan kondisi yang sejahtera dan sebagainya, kecukupan dalam kebijaksanaan dan sebagainya. Tapi saat itu juga tidak ada yang namanya Buddha Sasana. Tidak ada kemunculan seorang Buddha. Tidak ada kemunculan yang namanya Dhamma, ya. Dan tidak ada kehidupan yang namanya Sangga seperti itu. Maka itu adalah kondisi kekosongan daripada apa? Orang-orang yang mencapai tingkat kesucian. Maka ketika kondisi itu terjadi, itu adalah kondisi yang sangat gelap bagi Ibu Bapak untuk praktek ajaran Sang Buddha. Tidak mungkin untuk bisa mencapai tingkat kesucian apapun ketika lahir dalam kondisi tersebut. Ya, maka Ibu Bapak ketika sudah terlahir di alam manusia, ya Ibu Bapak sekalian, itu adalah hal atau kondisi yang cocok bagi Ibu Bapak sekalian untuk mempraktekkan ajaran Buddha, untuk bisa mengembangkan batin sampai mencapai tingkat kesucian, sotapati, sakadagami, anagami, bahkan arahat. Ya. Maka kalau Ibu Bapak ditanya, mau mengembara kemana lagi? Ya mengembaralah ke alam yang memang cocok untuk dikondisikan. Jangan mengembara ke alam yang tidak cocok untuk dikondisikan. Ya, apa itu? 4 alam apa ya tadi? Kemudian alam asanya sata yang merupakan alam jana keempat dari rupa bumi, ya kan? Kemudian 4 alam
newasanya empat alam arupa Brahma, dari yang dikatakan sebagai akasana canayatana sampai newasanya nasanyatana, kalau ibu bapak belum mencapai minimal sota pana. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya lahir di sana belum mencapai sota pana, masih sebagai putu jana, ibu bapak akan terjebak di sana dalam waktu yang sangat lama. Ya. Nah, itulah ibu bapak. Selain alam itu, ibu bapak bisa kejar di sana, kondisikan lahir di alam sana, karena kita tahu realitasnya kita mungkin tidak bisa mencapai tingkat kesucian arahat di kehidupan ini juga, mungkin hanya sotapati, sakadagami ya, itu masih memungkinkan, tetapi ketika lahir sebagai makhluk berikutnya, lahir di alam-alam yang seperti tadi, bukan alam yang sebaliknya. Ya, demikian. Semoga ibu bapak tahu alam pengembaraan yang cocok. Ya, selama 1 jam, semoga ibu bapak tahu tujuan mana yang harus ibu bapak arahkan batin ibu bapak sekalian. Semoga ibu bapak selalu berbahagia dan semoga dapat dipraktikkan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Sabe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.